Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, kami dari kelompok 4. Saya Rajo Eza Marinda. Saya Dina Ramadhani. Saya Keisha Revita. Saya Kalita Tafiana Jasmine. Saya Depi Septia Ayu. Saya Nailatul Sa'diyah. Saya Nadia Rahmadani. Di video kali ini kami akan membahas pendapat diskusi kami tentang aborsi. Yang pertama tentang aborsi terhadap korban pemerkosaan, kedua tentang penutupan pabrik rokok, dan yang ketiga pelegalan penggunaan ganja dalam dunia medis. Selamat menyaksikan. Topik pertama yang akan kami bahas adalah tentang aborsi bagi korban pemerkosaan. Saya di sini sebagai tim pro akan menyampaikan pendapat terlebih dahulu. Menurut kami, korban tersebut memiliki hak penuh atas tubuhnya, yang dimana kehamilan itu atau pemerkosaan itu bukan pilihannya yang bisa menyebabkan stres dan trauma berat jika tetap dipertahankan. Kalau kami dari tim kontra itu menolak aborsi bagi korban pemerkosaan itu karena kalau kita lihat dari sisi nilai moral dan agama kita tuh agama kita nih Islam kan itu tuh menganggap aborsi sama dengan menghilangkan nyawa. Jadi dianggap tuh dosa meskipun kehamilan itu tuh terjadi pada saat pemerkosaan itu. Oke. Kalau dilihat dari sisi agama memang benar adanya. Tapi jika dilihat lagi dengan dalam kondisi psikologis, itu akan menyebabkan trauma berat yang dimana akan membuat korban tersebut tidak menerima anaknya. Juga adanya di stigma di dalam lingkungan ataupun di keluarga. Tapi kan di sisi lain, aborsi itu kan masih menjadi isu yang kontroversial karena masih dianggap bertentangan dengan nilai moral dan agama yang menjunjung tinggi hak hidup bagi si janin. Terus juga kan sebagai masyarakat menilai bahwa janin itu tidak bersalah dan tetap memiliki hak untuk hidup meskipun kehamilan terjadi akibat pemerkosaan. Selain itu juga kan aborsi itu berpotensi menimbulkan dampak psikologis yang baru untuk korban, seperti rasa yang bersalah, penyesalan, atau tekanan batin pada korban setelah menjalani prosedur tersebut. Tapi kan banyak korban pemerkosaan ini kan yang masih remaja atau bahkan anak-anak. Menjadi ibu dalam usia dini itu bisa menghancurkan masa depan, terutama dari segi pendidikan, ekonomi, sosial. Jadi kasihan kalau berarti korbannya itu harus diberikan kesempatan untuk pulih dan melanjutkan hidup, bukan dibebani tanggung jawab yang besar yang bukan hasil pilihannya sendiri. Nah kan kalau nggak sanggup untuk besarin anaknya kan ada solusi lain, misalnya bayi bisa diadopsi orang lain, nah, sehingga dia tetap ada dan korban tidak harus menanggung beban. Itu berarti korban masih harus melewati fase kehamilan kan, yang dimana itu bakal ngasih trauma dan psikologis buat dia begitu, karena itu bakal bikin dia ingat tentang pemerkosaan tersebut. Dan juga perspektif hukum di Indonesia ini sudah membolehkan. Undang-undang Indonesia sudah mengakui dalam pemerkosaan sebagai alasan sah untuk aborsi. Di dalam Undang-Undang Kesehatan nomor 36 tahun 2009 ini mencerminkan bahwa negara ini memahami bahwa aborsi dalam kasus ini bukanlah kejahatan juga, tapi bentuk perlindungan terhadap korban kekerasan seksual. Jika negara ini sudah memberikan ruang, kenapa masyarakat masih menerima? Kan kalau negara kan tadi mengizinkan aborsi, berarti negara itu seolah-olah lebih gampang menghapuskan bayi daripada benar-benar kasih hukuman berat buat pelaku pemerkosaan. Padahal kasusnya harusnya pada pelakunya bukan kepada bayinya. Kalau sebenarnya mau dilihat dari sisi jumlah penduduk di Indonesia, itu bisa membantu untuk mengurangi populasi sebenarnya. Kalau misalnya mau kita lihat dari sisi positif dan jumlah populasi Indonesia, itu membantu untuk kita menetralkan, menormalkan populasi Indonesia. Dan di Indonesia ini kan masih banyak angka pengangguran, masih lagi yang begitu.
Dan juga di dalam aspek kesehatan itu, kasus korban pembunuhan kebanyakan juga remaja kan. Nah, sedangkan juga remaja itu belum siap untuk menanggung beban kehamilan dan pada saat melahirkan itu banyak resiko yang kecil dan bisa menghilangkan nyawa. Jadi, aborsi itu bisa menjadi jalan untuk melindungi nyawa dan keselamatan korban. Oh ya, sebagai alternatif aborsi. Woi, kan balik dan berdasarkan oleh keluarganya dan ini dianggap lebih etis karena tidak meninggalkan. Iya, tapi kan itu berarti dia harus melewati fase-fase kehamilannya yang dimana bakal bikin dia ingat tentang kejadian pemerkosaan tersebut. Sedangkan di sini kita sedang berusaha untuk melindungi dan menyembuhkan, memulihkan korban tersebut dari hal pemerkosaan itu. Juga dalam keadilan moral ini nggak adil kalau misalnya korban itu dipaksa memikul konsekuensi dari tindakan si pelaku tersebut. Ya, Dan kehamilan ini adalah akibat biologis yang berat dan berlangsung lama, sampai sementara pemerkosaan adalah tindakan sepihak. Kalau bahas tentang luka psikologis akibat pemerkosaan itu muncul tuh bukan hanya saat hamil, tapi juga saat awal kejadian itu terjadi. Terus juga jadi artinya tuh meskipun korbannya tuh kehamilannya dihentikan, korban tuh tetap harus menjalani pemulihan mental mereka melalui konseling atau terapi. Terus juga kalau kita itu aborsi, kita tuh ada banyak resikonya. Yang pertama tuh pasti korbannya tuh menyesal, terus itu bersalah, terus juga pasti berdosa setelah dia melakukan aborsi itu. Hal ini jadi bagi sebagian korban itu fase kehamilan tuh mungkin emang sakit ya, tapi ada juga yang justru menemukan makna baru atau melihat anaknya sebagai penguat semangat hidup mereka. kok profit? Kok kan jadi di sini? Ada pro-nya tapi itu. Iya, ada bagian Oke. Oke. Ngomongin tentang pemulihan yo. Dengan apakah kita bisa memastikan dengan kita memusnahkan bayi tersebut, kita korban tersebut tuh bisa senang ketika melihat anaknya? Ya. Emang yo. Pasti kebanyakan rata-rata tuh itu trauma ngelihat anaknya itu karena bikin dia teringat gitu. Kalau psikologis tentang rasa bersalah itu resiko kita orang-orang di sekitarnya untuk membantu memulihkan gitu. Itu resiko kita, tanggung jawab kita. Jangan sampai menjadi hubungan antara ibu dan anak itu bukannya bagus itu loh, malah jadinya hubungan yang tidak sehat karena korban pemerkosaan. Terus juga ini bisa nimbul ke omongan-omongan orang-orang gitu, omongan orang-orang. Kalau ini anak wanita, anak pemerkosaan kayak gitu. Itu bisa korban buat anaknya juga, tidak semuanya. Kasihan ke anaknya kalau Mental anaknya juga bisa kena. Bagi sebagian orang, tindakan aborsi dapat menimbulkan penyelesaian dan trauma psikologis yang berkepanjangan. Mempertahankan kehamilan meskipun akibat pemerkosaan dapat memberikan kesempatan bagi penyembuhan dan penerimaan. Sorry, it means memberikan kesempatan ya. Oke. Kalau misalnya kita lihat kalau misalnya masa depannya dia masih hidup, masih biarin. Tapi kalian pernah nggak mikir gimana nasib anak-anak itu misalnya di sekolah, jangan kan di sekolah deh, di keluarga baik gitu, pasti sepupu-sepupu, ponakan-ponakan, iya anak haram gitu. Itu kan berarti bisa Ngefek ke anaknya juga. ngefek ke anaknya juga. Coba. Emang benar, anak kasus pemerkosaan tuh sering menghadapi stigma sosial, dicap sebagai anak haram, dikucilkan oleh keluarga besar, bahkan didiskriminasi di sekolah maupun di lingkungan mereka sendiri. Namun, justru disinilah peran masyarakat dan negara penting. Solusinya bukan dengan menghilangkan nyawa anak itu, tapi yaitu melainkan dengan mengubah cara pandangan sosial orang-orang itu. Jadi anak tuh tidak pernah salah atas asal usul kelahirannya mereka.
menolak aborsi itu juga berarti memberi kesempatan pada anak tersebut untuk hidup, dan tanggung jawab kita bersama adalah memastikan mereka tidak menjadi korban stigma. Dengan dukungan keluarga, pendidikan, serta perlindungan hukum, anak tetap bisa tumbuh layak tanpa harus menanggung aib dari kesalahan orang lain. Oke, mungkin saya kurang tahu, tapi mungkin kebijakan tersebut sudah ada yang berlaku di beberapa negara. Tapi menurut saya masih sedikit yang bisa memiliki kebijakan tersebut. Karena di Indonesia juga setahu saya kurang ada perhatian terhadap hal-hal yang seperti itu. Kita ambil saja contohnya di Indonesia, yang dimana masih banyak kasus pelecehan, pemerkosaan, kehamilan di luar nikah, dan kita termasuk ke negara yang selain bukan agamis, apa yang pokoknya parentingnya tuh masih kurang gitu. Gimana kalau yang pemerkosaan coba? Yang udah menikah aja jarang, yang parentingnya bagus. Dan juga keluarga korban mungkin bisa menerima anak tersebut, tapi belum tentu orang di lingkungannya itu bisa menerima. Nah, jadi itu juga bisa menyebabkan mental anak itu terganggu dan korban itu. Pokoknya ada banyak aspek yang bisa kita lihat dalam sisi positifnya dengan adanya aborsi ini. Yang pertama aspek sosial, aspek lingkungan kan. Terus aspek kesehatan pun ada, aspek ekonomi, aspek untuk korbannya sendiri lah sudah banyak untuk positifnya. Kalau misalnya dilihat dari sisi negatif, menurut saya itu paling tidak korban benar adanya bakal merasa bersalah karena sudah menggugurkan janin tersebut. Tapi sedangkan kalau misalnya kita lihat kalau dia melanjutkan kehamilan tersebut, itu masih banyak belum kesehatan, omongan orang, ekonomi. Oke, tapi kan aborsi itu kan bisa memiliki risiko medis yang tinggi, apalagi kan ada pendarahan, infeksi, atau kerusakan pada rahim. Jika dilakukan dengan tidak benar, tapi jika dilakukan dengan sesuai prosedur, itu tidak akan malah mungkin bisa menyebabkan kesehatan dengan jangka panjang untuk korban. Malah kalau kita menahan korban untuk tidak melakukan aborsi, bisa saja dia melakukan aborsi dengan secara diam-diam dan ilegal. Itu juga lebih bisa membahayakan nyawa. Korban tersebut melakukan karena apa ya? Karena trauma akan pemerkosaan tersebut. Make sense, guys? Sure. Legit, kenali. Kita tuh menahan korban untuk tidak melakukan aborsi itu tuh bukan karena kita mengabaikan penderitaannya, tapi itu melainkan berusaha melindungi dua kehidupan sekaligus, yaitu korban dan janin. Terus juga aborsi itu tidak selalu menjadi solusi jika ada pemerkosaan atau hamil di luar nikah. Bahkan tuh bisa kan menambahkan luka batin baru bagi korban. Dengan menahan korban agar bisa melakukan aborsi, kita tuh justru bisa mengarahkan energi dan perhatian pada pendampingan psikologis, bantuan sosial, serta memberikan dukungan penuh agar korban tetap merasa berharga dan tidak sendirian. Selain itu, dengan membiarkan janin tetap hidup, kita juga memberi kesempatan bagi anak tersebut untuk memiliki masa depan yang mungkin baik. Anak itu tuh bisa jadi presiden di masa depan itu. Terus juga pilihannya tuh untuk tidak melakukan aborsi itu bisa dipandang sebagai bentuk penghormatan terhadap kehidupan sekaligus ujian kemanusiaan untuk kita semua. Apakah kita tuh siap mendampingi korban dan anaknya dengan kasih sayang serta tanggung jawab? Apakah kita siap? Gimana kalau misalnya keluarganya benar-benar dari mau kejadian itu? Tapi kan di secara hukum itu kan aborsi itu memang diperbolehkan, tapi dengan syarat yang sangat ketat, yaitu harus dilakukan sebelum usia kehamilan 40 hari. Emang benar kalau janin itu bentuk kehidupan, tapi dalam konteks pemerkosaan kan kita harus mempertimbangkan hak dan keselamatan si korban. Apakah adil jika perempuan itu dipaksa mempertahankan kehamilan yang berasal dari kekerasan? Apakah adil, Bunda? Karena itu kan
dia juga kehamilan itu bukan kehendak dia, bukan pilihan dia. Jadi menurut saya sah-sah saja kalau misalnya dia ingin melakukan aborsi, dan juga dia memiliki hak penuh atas tubuhnya. Makanya kita sebagai keluarganya sebelum melakukan aborsi tersebut, kita bertanya secara baik-baik. Kita tanya, pokoknya pasti aborsi ini kan salah satu hal yang besar, operasi yang besar juga, yang dimana emang bisa bikin korban tuh merasa bersalah gitu kan. Makanya didiskusikan dulu lebih dahulu. Anak yang dikandung akibat pemerkosaan juga memiliki untuk hidup, terlepas dari bagaimana ia dikandung. Bisa dulu? Menekankan bahwa anak itu yang dikandung dari akibat pemerkosaan, dia juga memiliki hak untuk hidup, terlepas dari bagaimana dia dikandung. Iya, tapi di sini kan bayi tersebut tuh bukan keinginan dia, gitu loh. Tapi kan solusinya bukan dengan mengakhiri kehamilan. Enggak dong. Tapi kan dari proses kehamilan ini sendiri juga sudah menjadi beban besar dari si ibunya. Kita di sini fokus aja dulu ke korban yang merasakan. Kalau misalnya di negara apa ya, di Swiss kalau misalnya bukan, pokoknya di negara lain itu malah mereka menetapkan kebijakan kalau misalnya bayi yang belum bernapas atau individu yang belum bernapas itu belum dianggap orang, belum dianggap warga gitu. Gimana kalau mereka yang di sana coba? Nah, gimana pun? Kalau misalnya kata kalian tadi kan bisa diadopsi wong. Nah, adopsi ini juga tidak menghapuskan fakta bahwa korban itu harus mengalami seluruh proses kehamilan yang tidak diinginkan itu. Iya, kita di sini memikirkan korbannya gitu loh, korbannya. Karena di sini korban tuh punya hak penuh ya untuk cewek, terus dan untuk bayi tersebut juga walaupun kita tertahan. Otoke. Bagaimana kakak tanggapannya? Tadi itu dari sisi korban kan? Dari sisi korban pemerkosaan. Aborsi itu kan memang dianggap tidak sah karena justru bisa menambah penderitaan bagi korban. Selain trauma akibat Tidak sah apa diperkosa, korban tuh bisa merasa bersalah, berdosa, dan tertekan secara mental setelah melakukan aborsi. Hal ini juga berisiko menimbulkan depresi serta rasa kehilangan yang mendalam, sehingga bukan menyembuhkan trauma melainkan memperparahnya. Nah, di situ kan letak kesedihannya, letak traumanya. Setidaknya dengan sudah melakukan aborsi, oke, kita sudah tahu tuh cuma satu itu, yaitu rasa bersalah. Sedangkan kalau misalnya tetap dipertahankan, coba teh pikirkan berapa banyak traumatis dan Jangka panjang. Coba deh, lebih banyak gitu. Belum lagi pembulian terhadap anaknya gitu loh. Itu juga bisa menyebabkan dia mempunyai rasa bersalah kepada anaknya Dan udah digugurin deh dari dia, dunia. biar anaknya tidak menerima sanksi sosial. Syai. Jadi intinya tuh kita di sini membela korban tuh karena mengurangi juga rasa malu atau rasa trauma pada korban tersebut. Psikologisnya lo terluka banget. Oke, kalau misalnya dipertahankan tetap ada apa? Itu rahasia, jam dia Langsung kesimpulan dia, panjang kesimpulan. Panjang nggak kesimpulan? panjang juga 45 menit. Siapa nak majang? Ya gitu. Ini kita nambah durasi dulu. Jadi menurut saya prinsip di topik ini di kasus ini, jangan menambah hukuman kepada korban yang
sudah pasti memiliki traumatis yang berat. Gitu. Jangan menambah hukumannya. Topik kedua, penutupan pabrik rokok. Industri kreatif atau Jadi pendapat pro dari kami itu sudah pasti rokok ini kan hal yang buruk ya. Jadi dengan adanya penutupan pabrik rokok ini sudah pasti akan menekan angka kematian juga mengurangi biaya rumah sakit akan kesehatan gitu. Pokoknya banyak penyakit yang disebabkan dari rokok. Jadi sudah pasti penutupan pabrik rokok ini hal yang positif dong. Salah satu hal yang positif. Kalau dari pendapat kami, kalau penutupan pabrik rokok itu dinilai akan membawa dampak sosial dan ekonomi yang cukup berat. Kalau kita lihatnya dari segi sosial dan ekonomi, industri rokok di Indonesia itu telah lama menjadi penopang mata pencaharian bagi jutaan orang. Terus juga mulai dari petani tembakau, pekerja pabriknya itu sendiri, hingga pedagang-pedagang kecil yang menggantungkan hidupnya tuh pada penjualan rokok itu. Terus juga jika pabrik itu ditutup, banyak tenaga kerja tuh yang terancam kehilangan pekerjaan, sehingga angka pengangguran itu bisa meningkat. Terus angka pengangguran di Indonesia tuh pasti bakal meningkat tinggi kalau pabrik itu ditutup. Terus juga selain itu tuh rokok tuh merupakan salah satu penyumbang terbesar pemasukan negara kita melalui cukai dan pajak nih. Nah, terus tanpa pemasukan tersebut, pemerintah tuh harus pusing lagi cari alternatif lain yang belum tentu tuh mampu mengimbangi kekurangan yang itu tuh kan. Terus juga penutupan pabrik rokok itu juga dikhawatirkan mendorong munculnya rokok yang ilegal yang justru lebih berbahaya karena tidak ada pengawasan kualitasnya tuh. Terus karena itu juga sebagai pihak yang berpendapat bahwa menutup pabrik rokok bukanlah solusi yang tepat, melainkan harus ada pendekatan bertahap seperti pengendalian produksi, peningkatan edukasi ke warga-warga mungkin, terus juga serta diversifikasi ekonomi bagi para pekerja dan petani tembakau itu. data sosial Kan tadi katanya negara itu kan katanya pemasaran, sedangkan negara juga keluar biaya triliunan untuk pengobatan penyakit akibat rokok. Dengan ditutupnya pabrik rokok, maka angka rokok itu bisa berkurang dan sehingga biaya kesehatan negara juga bisa berkurang. Terus tadi juga kata kalian kan ini sudah menjadi penopang sejak dulu kan. It means kita bergantungan sekali dengan pabrik rokok gitu kan. Berarti itu jadi tugas kita yang generasi muda ini untuk mengganti hal tersebut. Oke, itu bukan hal yang susah, tapi itulah tugas pemerintah untuk menyehatkan masyarakatnya gitu. Oke, penutupan pabrik rokok kan dapat memicu peningkatan peredaran rokok ilegal ya, yang merugikan penerima negara dan menciptakan persaingan yang tidak sehat bagi industri rokok yang bekerja bersama. Oke, tentang rokok ilegal ya. Terus juga tentang pembatasan pengurangan biaya. Kalau dipikir-pikir nih yo, generasi muda sekarang nih sudah banyak solusi, sudah banyak akal liciknya untuk mendapatkan rokok tersebut. Bisa aja nyuruh uang kan untuk belinya. Mungkin maksud kalian aja pengen kayak di Korea ya, kalau misalnya beli alkohol, beli rokok itu harus sesuai KTP kan. Nah, bisa bayar dari situ tuh dia nyuruh orang gitu loh. Jadi tetap baik, intinya dia tetap mengonsumsi rokok tersebut, ya kan? Nah, produksinya dikurangin kah? Ya, intinya tetap baik. Kita sekarang mikir ke generasi muda dulu deh. Kalau yang tua tuh oke lah, lampu bal. Kita kan generasi muda nih kan masih jauh, pemikiran kita kan modern zaman sekarang. Atau mungkin baik, masih mungkin emang. Tapi setidaknya usaha kita tuh bisa bikin mereka kepikiran gitu loh. Terus juga rokok tuh juga tidak hanya merugikan perokok aktif ya, tapi dia juga merugikan perokok pasif yang tidak bersalah. Nah, karena kita menghisap
asap dari rokok itu tuh bisa Wendy, keluar dulu, Kak. itu tuh bisa menyebabkan penyakit yang tidak diinginkan. Nah, jadinya kalau dengan kita menutup pabrik rokok itu tuh juga kita melindungi generasi muda kita untuk menjadi juga menciptakan lingkungan yang lebih sehat karena pabrik rokok itu juga menyebabkan pabrik rokok itu juga mencemari limbah dan polusi. Tapi kan kalau dari remaja tuh yo, kan banyak juga nih remaja tuh niru orang tuanya tadi. Kalau kita kan bahas generasi nih. Tapi kan banyak juga anak-anak remaja tuh lihat dari orang tua mereka tuh kayak itu nah nyontoh. Jadi tuh kalau nak nutup pabrik itu tuh juga bukan hal yang ini, Bukan hal yang apa? bukan hal yang mudah. Karena tuh anak itu bisa aku namanya tuh Niru niru dari orang tua orang tadi. Nah itu dia. Mereka kan niru, oke deh niru. Nah itulah peran kita nih untuk mengedukasi mereka tentang rokok. Aturan mengenai batas Mau dia dengar apa enggak, ya kita tetap usaha untuk edukasi gitu. Dan juga di dalam segi kesehatan ya, rokok itu menyebabkan ratusan ribu kematian per tahun. Sekitar 290.000 orang itu terkena kasus kanker dan juga penyakit paru. Entah itu perokok pasif, entah itu perokok aktif. Tapi yang paling berdampaknya tuh pasien di perokok pasifnya sih. Soalnya dia sudah tidak merokok, tapi masih kena asapnya. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2000. Di mana itu semakin menekan angka kerugian tentang kesehatan negara gitu, angka kerugian negara. Untuk biaya pengobatan penyakit akibat rokok tuh sangat besar ya, dan menjadi itu beban bagi BPJS maupun anggaran negara. Nah jadi dengan kita tutup pabrik itu pengeluaran negara tuh bisa kita tekan Jadi di Indonesia usia minimal membeli rokok adalah 11 lebih tahun. hemat. Itu kenyataannya banyak orang di bawah usia tersebut. Tapi kan kalau misalnya pabrik rokok ditutup, itu kan peminatnya banyak ya terhadap rokok. Jadi itu tuh ide otomatis hilang. Nah, justru hal ini nih berisiko mendorong para perokok tuh untuk melakukan rokok ilegal atau pasar gelap. Justru rokok ilegal inilah yang biasanya tuh diproduksi tanpa standar adanya kesehatan, yang tidak membayar cukai dan beredar bebas tanpa pengawasan. Kondisi ini merugikan negara karena kehilangannya pemasukan dari pajak sekaligus membahayakan konsumen karena kualitas rokok ilegal itu lebih berisiko terhadap kesehatan. Nah kan kalau pabrik resmi ditutup, pemerintah itu bisa lebih mengawasi lagi produksi rokok ilegal. Sudah tuh penindakannya bisa lebih tegas lagi. Justru pasar rokok ilegal bisa diusut kalau masyarakat sadar bahaya merokok. Nah, dari hal sekecil inilah, dari hal yang sudah jadi kegiatan sehari-hari, kita bisa merubah negara kita tuh jadi lebih maju dengan mengurangi rokok. Itu kan berarti bisa bikin pemerintah lebih fokus ke hal-hal yang kayak gitu. Kan selama ini kan menurut aku tidak ada peraturan atau kebijakan-kebijakan tertentu ya yang menyangkut pautan rokok gitu. Bisa beda di hal seperti ini, bisa bikin pemerintah lebih sadar gitu. Tapi kan justru hal ini menyulitkan pemerintah dalam pengawasan sekaligus membuka peluang maraknya penyeludupan lintas daerah bahkan lintas negara. Terus juga kalau menutup pabrik rokok tuh justru berpotensi itu memperburuk peredaran rokok yang ilegal. Bukan menutupinya. Selama permintaan masyarakat terhadap rokok itu tuh masih tinggi, pasar gelap tuh akan selalu menemukan celah untuk mereka tuh beroperasi. Terus juga pengawasan pemerintah tuh tidak bisa menjamin 100% peredaran ilegal tuh akan hilang. Terus mengingat luasnya wilayah Indonesia, kita tuh punya 38 provinsi, beribu-ribu kota. Terus jadi justru jika pabrik resmi itu ditutup, masyarakat tuh akan beralih ke produk yang ilegal, tidak membayar cukai, tidak terjamin kualitasnya, dan lebih berbahaya bagi kesehatan. Jadi langkah yang lebih realistis adalah mengendalikan produksi melalui pabrik resmi sambil memperkuat edukasi dan pengawasan, bukan dengan menutup pabrik sama sekali. Oke, tapi setidaknya di sini untuk awal setelah penutupan pabrik kita bisa mengurangi
angka kebebasan untuk menjual belikan rokok bagi generasi muda gitu loh. Kan di sini kan mudah ya untuk diakses gitu kan sama anak-anak muda. Juga pembelian rokok ini bisa menimbulkan kejahatan seperti mencuri gitu. Mungkin aja dia nggak ada uang jadi dia mencuri untuk beli rokok, atau udah rokoknya langsung dicuri, kan bisa aja kayak gitu, menimbulkan kejahatan yang lain. Kalau kita ngomongin tentang pekerjaan, lapangan pekerjaan, nah disitulah tantangan pemerintah, tantangan kita masyarakat ini untuk gimana sih caranya kita menemukan alternatif lain selain rokok sebagai lapangan pekerjaan gitu. Kan bisa dialihin ke sektor pertanian, Tekstil, industri. juga kalau dipertahanin industri rokok ini memang menyumbang besar terhadap penerimaan negara. Tapi keselamatan masyarakat harus diutamakan. Perlu dipikirkan ulang apakah kompensasi ekonomi sebanding jika kami membela generasi masa depan. Dan juga negara yang berani menambah pabrik rokok itu akan dipandang sebagai bangsa yang peduli akan rakyatnya. Nah, hal ini tuh meningkatkan reputasi internasional dan bisa membuka peluang kerjasama baru di bidang kesehatan global. Ya, jadi intinya kita bakal bisa dapet citra positif di global gitu. Karena kita berani menutup pabrik rokok dan dicap akan peduli masyarakat. Kita pro rakyat, bukan pro industri. Memang benar keselamatan masyarakat itu harus diutamakan, tapi tidak bisa juga kita pungkiri bahwa industri rokok itu adalah salah satu penopang terbesar penerimaan negara. Jika pabrik rokok itu tuh ditutup, kerugian negara bukan hanya soal cukai dan pajak yang hilang, tetapi juga runtuhnya ekosistem ekonomi yang sudah terbentuk sejak lama. Mulai dari petani tembakau, buruh pabrik, sampai pedagang kecil. Kompensasi ekonomi yang ditawarkan pemerintah hampir pasti tidak akan sebanding dengan besarnya kehilangan yang dialami para pekerja dan negara. Justru tanpa penerimaan besar dari rokok, negara bisa kesulitan membiayai program kesehatan, pendidikan, dan bahkan pembangunan yang juga penting untuk generasi muda seperti kita saat ini. Terus juga termasuk generasi muslim yang ingin dilindungi. Karena itu menutup pabrik rokok bukan soal realistis, melainkan harus ada pendekatan bertahap dengan pengendalian dan edukasi. Selain itu, penutupan pabrik rokok dapat meningkatkan pengangguran dan mendapatkan beban ekonomi negara. Seperti contohnya di India sana. Penutupan pabrik rokok oleh produsen rokok terbesar kedua di Asia menyebabkan anjloknya saham perusahaan tersebut. Terus juga hal ini tuh tidak hanya merugikan negara dari sisi pendapatan, tetapi juga bisa menimbulkan kejahatan lain seperti adanya pemerasan, penggelapan, dan tindak pidana ekonomi yang sulit diawasi oleh pemerintah. Jadi kalau pabrik kan kita tadi tuh mikirin masyarakatnya nih. Kalau pabrik rokok tuh ditutup, yang paling merasakan dampaknya tuh bukan pemilik perusahaan itu, melainkan rakyat kecil yang menggantungkan hidup dari industri ini. Para petani tembakau di pedesaan, buruh pabrik di pas-pasan, hingga pedagang kecil di warung-warung akan langsung kehilangan mata pencaharian. Sementara itu, para pengusaha besar mungkin masih bisa bertahan dengan aset dan investasi mereka di sektor lain. Artinya, penutupan pabrik rokok itu justru menimbulkan ketidakadilan sosial. Karena beban paling berat itu jatuh tuh pada kelompok masyarakat seperti kita ini. Terus juga yang sebenarnya tidak punya banyak pilihan. Terus juga daripada menutup pabrik, pemerintah seharusnya mencari cara agar transisi ekonomi berjalan adil. Misalnya dengan menciptakan lapangan kerja alternatif atau mengembangkan sektor pertanian dan industri baru yang bisa menyerap tenaga kerja. Dengan begitu, keadilan sosial tetap terjaga, kesehatan masyarakat bisa dilindungi, dan ekonomi rakyat kecil tidak dikorbankan begitu saja. Yusuf tadi kan pemerintah seharusnya memiliki alternatif lain. Itu berarti Anda mendukung kalau misalnya pabrik ini ditutup untuk menerima industri lain, membangun alternatif lain. Digunakan harus diatur dengan ketat agar aman bagi pasien. Penggunaan ganja tanpa pengawasan medis bisa menimbulkan efek samping seperti gangguan konsentrasi, kecemasan, gangguan tidur, hingga resiko ketergantungan. Oh gitu. Guys, ayo
menambahkan tentang penutupan pabrik rokok tadi ya. Ini kan memang tantangan, tapi dengan penegakan hukum yang ketat dan peningkatan kesadaran masyarakat, pasar gelap tuh bisa diminimalkan. Selain itu, solusi yang lebih baik adalah memperketat regulasi bertahap dan mengalihkan fokus pada kesehatan masyarakat daripada mempertahankan industri berbahaya. Legit. Tapi kan penutupan pabrik ini lebih banyak membawa dampak negatif daripada manfaatnya. Karena hal ini menyentuh langsung pada kehidupan ekonomi, sosial, dan keamanan negara. Sejak 2015. Pernyataan bahwa pasar gelap itu bisa diminimalkan dengan penutupan pabrik rokok justru itu kurang realistis. Faktanya, semakin ketat regulasi dan semakin terbatas akses rokok legal, pasar gelap biasanya justru semakin berkembang karena adanya permintaan tinggi dari masyarakat. Produk ilegal lebih sulit diawasi, lebih murah, dan lebih berbahaya karena tidak memiliki standar produksi. Jadi, menutup pabrik rokok dan hanya memperketat regulasi bisa jadi kontraproduktif. Kesehatan masyarakat tidak otomatis tuh langsung membaik, sementara negara tuh kehilangan pemasukan besarnya dari cukai itu. Terus juga fokus pada kesehatan masyarakat tuh memang penting, tapi caranya tuh bukan dengan meniadakan industri rokok, melainkan dengan mengedukasi, mengendalikan produksi, dan memperkuat pengawasan terhadap peredaran. Dengan begitu, keseimbangan antara kesehatan dan stabilitas ekonomi itu akan tetap terjaga. Terus di Amerika Utara dan Tengah. Pendapatan negara dari cukai rokok ini kan emang besar ya, tapi beban biaya kesehatan dan hilangnya produktivitas akibat penyakit rokok ini jauh lebih tinggi dalam jangka panjang. Penurunan konsumsi rokok itu kan bakal ngurangin biaya tersebut dan menghasilkan ekonomi yang lebih sehat dan juga produktif. Jadi ada sisi positifnya juga. Kalau misalnya kita nak bahas pasar gelap, itulah jadi hal yang biasa dah sih di seluruh negara gitu. Nah jadi itulah itu jadi tugas pemerintah gitu. Dan juga kan tadi rokok pemasukan terbesar ya. Tapi kalau dihitung-hitung, negara itu sebenarnya rugi karena pemasukan dari rokok tidak sebanding dengan kerusakan kesehatan yang ada di dunia ini. Emang benar, beban biaya kesehatan akibat rokok itu tinggi, tapi kita tuh juga tidak bisa serta-merta mengabaikan fakta bahwa cukai rokok adalah salah satu sumber pemasukan terbesar negara. Jika pabrik rokok itu ditutup dengan alasan mengurangi beban kesehatan, maka penerimaan negara dari cukai dan pajak itu akan hilang begitu saja. Sementara itu biaya kesehatan itu tidak serta-merta turun drastis karena penyakit tidak hanya disebabkan oleh rokok, tetapi juga oleh faktor lain seperti pola makan, polusi, atau gaya hidup. Artinya, mengorbankan industri rokok tidak otomatis menghasilkan ekonomi yang lebih sehat. Justru tanpa pemasukan dari cukai, negara bisa kesulitan membiayai program kesehatan preventif, pendidikan, dan infrastruktur yang juga penting untuk produktivitas yang jangka panjang. Maka langkah yang lebih realistis adalah menyeimbangkan, tetap mempertahankan industri rokok dengan regulasi ketat sambil mengoptimalkan program kesehatan masyarakat. Kalau misalnya ngomongin tentang cukai, tentang biaya untuk kesehatan, itu dia tadi jadi tantangan kita harus menciptakan lapangan kerja baru seperti tekstil atau pertanian. Itu kan bisa jadi alternatifnya. Dan juga untuk di mata dunia, justru itu bisa mengundang investor dari luar untuk bekerja sama dengan kita. Karena apa? Karena kita sudah berani untuk stopin pabrik terbesar ya jadi sumber uang kita gitu. Kita termasuk negara yang pro rakyat gitu, bukan pro industri, yang dimana kan negara yang bisa negara yang maju itu negara yang peduli terhadap masyarakatnya. Apakah Bunda setuju? Rokok juga bertentangan dengan tujuan SDGs seperti kesehatan yang baik, good health and well-being, serta kerja layak dan berfungsi. Topik ketiga. Nah, jadi di sini kami semuanya pada pro dan kami hanya akan membahas
pendapat kami tentang pelegalan ganja di dunia medis ini. Alasan kami kenapa kami di pihak pro. Siapa yang mulai? Ini dulu beda sih, pendahuluan dulu dah sih. Explain. Jadi ganja tuh adalah salah satu tanaman yang paling banyak menjadi perdebatan di dunia. Terutama terkait penggunaannya untuk tujuan medis. Senyawa aktif dalam ganja seperti THC, tetrahydrocannabinol, dan CBD, cannabidiol memiliki potensi terapeutik yang telah dibuktikan dalam penelitian ilmiah, seperti mengurangi rasa sakit, mual akibat kemoterapi, serta meningkatkan nafsu makan pasien HIV/AIDS. Meski demikian, ganja masih dikategorikan sebagai narkotika di banyak negara, termasuk Indonesia, sehingga menimbulkan kontroversi hukum, sosial, dan etika. Kira-kira apa sih alasan kalau aku pribadi sebenarnya setuju ya dengan penggunaan ganja dalam medis ini kan. Kayak misalnya pas operasi itu kan pasti kita butuh bius, terus beberapa operasi kan ya butuh ganja gitu lah intinya buat ngasih efek halusinasi kan. Dan menurut aku Oke, kembali lagi, sudah selesai azannya. Dan kita akan lanjut membahas tentang pendapat kami kenapa ganja memang harus dilegalkan dalam dunia medis. Oke, siapa yang ingin berpendapat terlebih dahulu? Boleh mungkin Naila? Cara kritisnya pemikiran. Kritis. Keisha mungkin? Oh sudah Keisha tadi ya. Kalita? Dia? Devi? Aku loh udah. Aku kalau misalnya dipancing baru bisa. Kak buat lagi ya. Kita dulu. Sudah. Lanjut. Oke. Naila boleh? Contohnya yaitu dari beberapa negara, yaitu seperti Kanada, Jerman, dan Thailand, hasilnya positif. Pasien itu terbantu dengan adanya ganja itu, dan industri kesehatan itu semakin berkembang dan masyarakat jadi lebih paham tentang penggunaan ganja yang benar. Kalau menurut saya pribadi sih saya setuju kalau ganja tuh digunain buat kepentingan medis, terutama karena beberapa penelitian tuh kan sudah nunjukin manfaatnya juga dalam mengurangi gejala penyakit epilepsi, terus tuh nyeri kronis, dan juga efek samping dari kemoterapi. Tapi penggunaan ini harus diawasin gitu loh, harus diawasin secara ketat oleh tenaga medis. Soalnya kan ganja juga memiliki resiko efek samping dan potensi penyalahgunaan. Jadi diperlukan regulasi yang jelas, standarisasi dosis, dan juga edukasi kepada masyarakat agar ganja tuh digunainnya benar-benar buat tujuan pengobatan, bukan buat mabok-mabok. Jadi yang pasti selama itu ada pantauan dari medis sesuai resep medis itu aman-aman saja. Jadi kami berpendapat itu legal. Terus juga kalau ganja medis dilegalkan, peneliti itu bisa lebih leluasa melakukan riset dan juga bisa membuka peluang lahirnya obat-obat baru yang lebih efektif, bahkan mungkin lebih murah dibandingkan obat impor. Boleh dibandingkan obat-obatan opioid atau pereda nyeri kuat, ganja medis punya resiko ketergantungan lebih rendah. Hilang ya? Udah aja. Kita kan udah ada tegang-tegangan. Sudah angkat tadi kan. Ngomong kau ya. Dibandingkan obat-obatan opioid atau pereda nyeri kuat, ganja medis punya risiko ketergantungan lebih rendah dan efek samping yang lebih ringan. Banyak pasien merasa lebih nyaman dengan terapi berbasis ganja daripada obat kimia sintetis. Setuju benar-benar. Karena tadi kan ganja kan ngasih efek halusinasi ya ke pasien.
penggunanya tadi. Nah, ini kan kalau si kontra kan bakal bilang itu apa kayak kayak apa pasien kan berarti otomatis lihat juga kan ganja itu apa. Dan kira-kira apa sih pendapat kita sebagai pro nih untuk menjawab kontra itu? Kayak mereka tuh kan misal aku jadi pasien kontra nih, si pasien kan lagi cicip ganja dan itu bisa bikin si pasien tuh pengen nyoba ganja lagi gitu. Oh, kecanduan. Iya, kecanduan, jadi kan kayak ya karena juga pernah nyoba. Apa pendapat kita sebagai tim pro? Mungkin teman-teman ada yang ingin menjawab sesuai riset penelitian. Agak dekat dulu ya. Agak dekat agak ya. Din, agak dekat. Berarti ini langsung dari dokter nih, dokter ya, kalian anjir. 25 lah paling tidak. Bukan kenalan aja, penutupan. Nah, itu dia tuh. Jadi pasien yang ingin mencoba ganja lagi itu memang perlu mendapatkan perhatian khusus karena ganja memiliki potensi untuk menimbulkan kecanduan kan, terutama jika digunakan berlebihan atau tanpa pengawasan medis. Kecanduan ganja itu biasanya muncul dalam bentuk keinginan terus-menerus untuk mengonsumsinya dan gejala fisik ringan seperti gelisah atau sulit tidur. Namun jika ganja digunakan sesuai resep dokter dengan dosis yang terkontrol, resiko kecanduan itu bisa diminimalkan. Dokter biasanya akan mengurangi durasi, frekuensi, dan dosis penggunaan ganja agar pasien itu tetap memperoleh manfaat medisnya tanpa mengalami ketergantungan. Dan oleh karena itulah, meskipun pasien ingin mencoba ganja lagi, penting untuk memastikan penggunaan tersebut aman, diawasi secara medis, dan dilakukan secara bertahap jika diperlukan. Pelegalan ganja medis bukan berarti bebas digunakan. Ya, itu tuh melainkan tetap harus diatur dengan ketat untuk memaksimalkan manfaat sekaligus meminimalkan resiko kecanduan. Mau menambahkan? Terus juga ada pendapat kontra yang lain itu tentang adanya alternatif selain ganja gitu. Mungkin opium, itu bisa ya jadi Itu bisa dinyariin alternatif dari nyari kronis kan. Mungkin kalau dari tim kontra itu mereka berpendapat seperti itu bisa. Nah itu kita nanggapnya kayak mana sebagai tim pro? Kan biasanya kalau obat-obat itu mahal kan, sedangkan kalau ganja medis dilegalkan dan diatur dengan baik, uang tuh udah usah lagi harus dibeli di pasar gelap. Udah juga selain lebih aman juga bisa sorry tiba-tiba banget aborsi. Untung lah akhirnya di awal guys kita bisa kritisan Ya seperti itu sana di awal tadi. di awal. Di awal. diikat lagi namanya gitu. Iya, banyak ini. Gimana? Kan katanya kalau bisa menggunakan obat-obat lain. Ya. Biasanya kan obat-obat kayak itu tuh mahal. Nah, iya sih. kalau ganja dilegalkan, itu tuh bisa jadi alternatif karena biayanya lebih murah dan lebih gampang diakses, dan juga bisa jadi solusi buat pasien yang kesulitan untuk membeli obat-obat yang mahal. Tapi kan dijualnya juga bukan dijual ke pasaran ya, dia kan di kayak farmasi gitu ya. Dan juga untuk mendapatkan obat kayak ganja yang kayak gitu, itu juga kita perlu resep dari dokternya langsung. Tidak bisa kita perjualbelikan yang Mesti berbeda. pakai resep lah. Ya. Jadi sebenarnya tidak ada yang salah sih dalam hal pelegalan ganja ini, benar. Kalau dia kecanduan ya itu dia tanggung jawab kita sebagai pihak medis untuk mengawasi gitu kan. Apa baik kegiatan dia nih, apa aja kegiatan mereka. Dan juga pelegalan
pelegalan ganja dalam dunia medis itu memberikan banyak manfaat nyata bagi pasien yang mengalami penyakit kronis atau terminal. Ganja terbukti efektif dalam mengurangi nyeri kronis akibat kanker, multiple sclerosis atau artritis, sehingga pasien dapat menjalani aktivitas sehari-hari dengan lebih nyaman. Senyawa aktif dalam ganja, terutama CBD, juga berperan sebagai anti-inflamasi dan anti-konvulsan, membantu pasien epilepsi yang sulit dikontrol dengan obat-obatan konvensional. Dengan penggunaan yang terkontrol, ganja medis juga dapat mengurangi ketergantungan pada opioid dan obat penghilang rasa sakit sintesis yang beresiko menimbulkan kecanduan atau efek samping berat. Selain itu, ganja medis juga dapat membantu meningkatkan kualitas hidup pasien dengan cara mengurangi mual akibat kemoterapi, meningkatkan nafsu makan, serta mampu mengatasi gangguan tidur atau kecemasan. Hal ini memungkinkan pasien untuk tetap memiliki kesejahteraan fisik dan mental, meskipun menghadapi penyakit serius. Dengan regulasi yang tepat, ganja medis dapat disalurkan secara legal, aman, dan terstandarisasi, sehingga pasien tidak perlu mengaksesnya melalui jalur ilegal yang beresiko. Itu juga pelegalan ganja medis juga membuka peluang besar dalam bidang penelitian ilmiah. Dengan status legal, ilmuwan dapat melakukan studi lebih mendalam tentang potensi terapi ganja untuk berbagai penyakit, termasuk penyakit neurodegeneratif seperti Alzheimer dan Parkinson. Penelitian ini tidak hanya bermanfaat bagi pasien individual, tetapi juga mendorong inovasi dalam mengembangkan obat baru secara sosial dan etis. Ganja medis memberikan hak pasien untuk memperoleh pengobatan yang efektif, mengurangi penderitaan mereka, dan meminimalkan stigma terhadap penggunaan ganja untuk tujuan medis. Di seperti itu ya hasilnya kurang baik lah. Oke, benar. Terus juga ganja ini kan sudah digunakan sejak zaman kuno ya, zaman kuno, zaman ya pokoknya sudah dari lama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Karena ganja kan mudah diakses. Ya ganja berupa tanaman kan ya. Iya. Terus ya itu yang bikin dia mudah diakses sejak zaman dahulu. Benar-benar itu hitungannya termasuk lebih murah daripada obat-obatan yang dibikin zaman sekarang. Ganja medis ini juga kan jadi solusi yang efektif buat masalah kesehatan yang belum ditemuin obatnya, yaitu dengan kandungan aktif CBD yang non psikoaktif. Ganja medis ini juga ngasih manfaat tanpa efek samping yang berbahaya dengan tentunya dengan pengawasan medis dari ahli medis yang jelas. Ganja ini juga bisa membantu pasien hidup lebih baik dan lebih nyaman. Saya sih mendukung penuh ya tentang penggunaan ganja ini dalam dunia medis sebagai bagian dari inovasi pengobatan modern. Saya setuju dengan Haifah. Saya juga mendukung penuh adanya penggunaan ganja di dalam dunia medis ini Selagi masih diawasi oleh sesuai resep dokter. dan sesuai batasannya. Oke, mungkin Nadia dan Devi mau menambahkan? Ada pendapatnya kenapa kalian ikut dalam tim pro? Terus juga ini kan kalau hukumnya kan lado ya. Jadi kalau misalnya ada seseorang yang terdeteksi menggunakan ganja bisa aja itu tuh karena dia habis melakukan sebuah operasi atau pengobatan gitu kan. Contohnya pernah ada kan artis gitu terdeteksi pakai ganja, tapi sebenarnya dia tuh konsumsi obat-obatan guys. Nah makanya itu perlunya kita memiliki resep dokter kalau kita menggunakan barang-barang yang seperti itu yang ilegal, Berbau narkoba gitu lah. berbau narkoba. Ada? Alasan saya memilih kenapa pelegalan ganja dalam dunia medis karena
karena ganja ini memiliki manfaat terapeutik yang nyata, risiko yang dapat dikontrol dengan pengawasan medis, peluang penelitian, dan dampak ekonomi positif. Dan ganja ini juga memiliki peningkatan kualitas hidup bagi pasien. Hal ini tuh terbatas untuk keperluan medis, dianggap solusi terbaik untuk menyeimbangkan manfaat dan risiko. Untuk banyak kondisi medis yang ganja diklaim bermanfaat, terdapat alternatif pengobatan yang lain lebih aman dan efektif. Bukti ilmiah yang lebih kuat dalam banyak kasus pengobatan konvensional harus dieksplorasi terlebih dahulu sebelum perkembangan pengobatan. Boleh? Kan semua orang itu punya hak buat mendapat pengobatan yang baik. Kalau ganja terbukti bisa bantu, kenapa tidak? Untuk ilegalkan. Ganja juga kan sebenarnya itu kan tanaman herbal kan yo. Cuman kalau emang dikonsumsi secara berlebihan itu yang buruk, yang jadi ilegalnya. Emang dasarnya apa yang nyala-nyala Iya, itu dia oknum-oknum yang pengguna narkoba ini. Terus juga kalau dipikir-pikir dengan adanya ganja ini kan bisa mencegah adanya pasar gelap kan ya untuk penjualan narkoba. Ya, kalau kita legalkan itu, negara tuh bisa mengatur distribusi, dosis, dan penggunaannya agar lebih aman. Pokoknya udah banyak kan ya negara-negara lain yang menyetujui, mendukung tentang ganja dalam hal medis ini. Tapi juga pengguna narkoba itu juga sebenarnya kalau dia menggunakan itu tidak sesuai resep dokter tuh, tapi dia ngisap ganja tuh untuk ketenangan diri mereka kan sama baik. Tapi ya itulah mereka tuh ilegal karena tidak sesuai dengan dosis yang dokter tadi. Karena kan kalau berlebihan mengonsumsi ganja selain dampak untuk diri mereka sendiri kan juga dampak sosial gitu. Mungkin kayak teriak-teriak atau jadi something kayak bad ODGJ gitu ya. tiba-tiba gitu. Bad happen. Oke, teman-teman ada lagi yang mau nambahin? Soalnya masih kurang 10 menit kayak. Kak mau pulang. Terus juga dengan adanya pelegalan ganja itu juga dapat adanya industri, juga kayak membuka peluang industri. Contohnya yaitu pertanian, farmasi, penelitian hingga distribusi obat. Iya. Ada bisa itu langsung. Selain manfaat kesehatan, legalisasi ganja medis juga bisa memberi pemasukan negara melalui pajak dan industri farmasi resmi, sekaligus menciptakan lapangan kerja. Benar, sama kasusnya sebenarnya sama kayak rokok tadi yo. Tapi bedanya rokok tadi kan banyak menimbulkan hal yang buruk yo. Ini kan buat medis. Medis untuk kesehatan. Oke. Pelegalan ganja medis ini memiliki banyak alasan kuat, mulai dari sisi kesehatan, sosial, ekonomi, dan penelitian. Pelegalan ganja medis ini membuka peluang penelitian para ilmiah, pengembangan obat berbasis ganja yang aman, serta uji klinis untuk meningkatkan efektivitas dan keamanan terapi. Pelegalan ganja medis ini menciptakan lapangan kerja baru, meningkatkan pemasukan pajak yang dapat dialokasikan untuk sektor kesehatan, dan mengurangi peredaran ganja ilegal yang tidak terkontrol. Iya itu dia tadi, itu mencegah adanya pasar gelap tadi. Karena kita kan sudah melegalkan juga ganja. Ada lagi? Mungkin Devi? Oke. Penelitian menunjukkan bahwa penggunaan ganja dapat meningkatkan efektivitas paru-paru dibanding dengan rokok tembakau.
Dan juga ganja dapat membantu menstabilkan suasana hati dan menurunkan stres karena efek legalisasi. Nah, itu dia tadi pengguna pecandu narkoba itu tujuan menggunakan narkotika kan untuk menenangkan diri ya, ya pokoknya menetralkan mood gitu. Tapi itu yang salah karena penggunaan berlebihan itu yang bisa berdampak sangat buruk. Cuma kalau misalnya dibeli sendiri sama dia sih mahal kan ya, tapi kalau ya kan itu mahal dan itu pun bisa nyebabin adanya tindakan kriminal. Maka dari itu sebenarnya penggunaan ganja ini tergantung pada pribadi masing-masing. Berarti dia penggunaannya tuh kayak rokok itu. Iya sebenarnya tuh kan kayak rokok, narkoba, alkohol itu kan satu jenis lah, satu geng gitu kan pembahasannya, satu circle pembahasannya kan. Cuman di sini kalau rokok menurut saya lebih banyak berdampak kesehatannya kan, kayak kanker, jantung, hati. Alkohol pun sama kan ya. Kalau ganja masih ada karena emang pada dasarnya dia kan tanaman herbal gitu. Tapi emang nggak disalahgunakan sama oknum-oknum tertentu. Iya, itulah yang. Nah itu dia tadi hasil diskusi dari kami. Semoga teman-teman bisa mengerti dan membantu teman-teman sekalian. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you. Dadah. Kopunaka. Bebas tugasku.